TikToker ini ditolak di gereja, tapi diterima di masjid. Eksperimen sosial yang bikin netizen nangis. Pertanyaan sederhana inilah yang mendorong seorang TikToker bernama Nikali Monroe melakukan sebuah eksperimen sosial yang kini menjadi perbincangan di seluruh dunia. Nikali berpura-pura menjadi seorang ibu muda yang sedang putus asa. Bayinya lapar, susu formula di rumah habis, dan ia tidak punya uang sepeser pun. Dengan suara gemetar, ia mulai menelpon satu persatu rumah ibadah di Amerika, mulai dari gereja besar, kapel kecil, hingga tempat-tempat ibadah lain. Tujuannya sederhana, mencari satu kaleng susu formula untuk menyelamatkan bayinya dari kelaparan. Namun, hasilnya tidak seperti yang banyak orang bayangkan. Dari lebih dari 30 gereja yang ia hubungi, hampir semuanya menolak. Beberapa berkata, "Maaf, kami tidak punya program bantuan makanan." Ada juga yang menanggapi dingin. "Kami hanya bisa membantu jemaat kami sendiri." Bahkan ada yang langsing menutup telepon tanpa memberi solusi apapun. Bayangkan, seorang ibu dengan bayi menangis di belakang memohon sedikit pertolongan. Namun pintu-pintu harapan justru tertutup satu persatu. Jadi, aku akan menelpon dan menguji gereja ini untuk melihat apakah mereka bersedia membantu memberi makan seorang bayi yang kelaparan. Sekarang, aku akan menelpon First Baptist Church of London yang terletak di London, Kentucky. Aku ingin tahu apakah mereka akan membantu memberi makan bayi itu. First Baptist Church, selamat siang. Halo, ya, saya cuma ingin bertanya, apakah kalian bisa membantu? Saya punya bayi berusia 2 bulan, dan dia tidak punya susu formula sejak tadi malam. Dia sangat rewel, dan saya sudah menelpon kemana-mana seharian, tapi tidak ada yang bisa membantu. Oh, tidak, kami tidak menyediakan bantuan susu formula. Apakah Anda sudah mencoba menghubungi, seperti CCC? Ya, saya sudah menelpon kemana-mana seharian ini. Baik, biasanya Anda membeli susu di mana? Biasanya saya bekerja, tapi minggu ini saya baru saja diberhentikan dari pekerjaan. Saya hanya punya sisa sedikit susu formula, dan semuanya habis tadi malam. Oh, ya ampun, saya tidak tahu. Maaf, kami tidak bisa membantu. Mungkin Anda bisa coba ke Laurel County Life Center. Saya dengar mereka kadang punya perlengkapan bayi. Tapi saya tidak tahu gereja mana yang benar-benar menyediakan bantuan susu formula. Baik, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Telepon ditutup. Ini sungguh tidak masuk akal. Aku bahkan sudah membuat situasinya terdengar makin parah, tapi mereka tetap saja seperti, ya sudah, biarkan saja bayinya kelaparan. Bayangkan, di luar sana mungkin benar-benar ada bayi yang butuh makan, dan orang-orang seperti ini bisa dengan tenang berkata, "Maaf, kami tidak bisa membantu." Kegilaannya benar-benar sulit dipercaya. Sampai akhirnya, Nikali memutuskan untuk mencoba menelpon sebuah masjid, Islamic Center of Charlotte di North Carolina. Dan disinilah keajaiban kecil itu terjadi. Dia benar-benar tidak peduli. Ini dari Islamic Center yang menelpon balik barusan. Tunggu ya. Oh, tunggu. Aku ambil dulu bayiku. Halo, ini Islamic Center of Charlotte. Ada yang bisa kami bantu? Halo. Ya, saya tadi mencoba menelpon. Saya punya bayi berusia 2 bulan, dan semalam susu formulanya habis. Saya ingin tahu apakah ada kemungkinan kalian bisa membantu dengan satu kaleng susu formula? Oh, tentu bisa, Bu. Boleh tahu Anda tinggal di mana? Apakah di sekitar Charlotte? Iya, saya tinggal sekitar 10 menit dari tempat kalian. Baik. Anda biasanya pakai susu formula merek apa untuk bayi Anda? Merek Good Start? Baik, tidak masalah, Bu. Kalau Anda datang ke sini, kami akan bantu. Oke, tunggu sebentar ya. Baik. Sebenarnya saya sedang melakukan eksperimen sosial. Saya tidak benar-benar punya bayi, dan saya tidak sedang membutuhkan susu. Saya hanya ingin melihat gereja atau rumah ibadah mana yang benar-benar mau membantu seorang bayi yang kelaparan. Sayangnya banyak yang menolak, tapi Anda langsung menjawab, "Iya, tentu saja. Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih atas ketulusan hati Anda." Dan kalau boleh, apakah saya bisa memposting percakapan ini di TikTok? Mungkin saya juga bisa mencantumkan informasi tempat Anda, supaya orang lain bisa mengirim donasi untuk masjid Anda. Tentu saja, tidak masalah, Bu. Kami akan lakukan apa yang bisa kami bantu. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Tidak, justru saya yang berterima kasih. Saya sangat menghargainya. Teruslah lakukan kebaikan seperti ini ya. Terima kasih, semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih, semoga hari Anda juga menyenangkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dia langsung menawarkan bantuan, tanpa banyak pertanyaan. Satu-satunya hal yang ditanyakan hanyalah, Anda tinggal di mana, dan merek apa yang dibutuhkan. Tidak ada pertanyaan lain. Tempat ibadah lain seharusnya belajar dari ini.
Oh iya, jadi awalnya aku sudah menelpon Islamic Center of Charlotte ini sebelumnya, tapi tidak ada yang mengangkat. Aku sudah lanjut ke tempat lain. Tapi sekarang mereka menelpon balik dan ternyata orangnya luar biasa. Tidak banyak bicara, tidak menunda, hanya berkata, "Kamu butuh? Oke, datang saja." Luar biasa. Begitu mendengar permintaannya, petugas masjid langsung menanyakan, "Di mana Anda sekarang? Kami bisa bantu. Datang saja ke sini. Kami akan sediakan susu formula yang dibutuhkan." Tidak ada pertanyaan tentang agama. Tidak ada syarat keanggotaan. Hanya satu hal, kepedulian sesama manusia. Nikali yang terkejut sampai meneteskan air mata. Dalam video TikTok-nya, ia berkata dengan suara bergetar, "Saya sudah menelpon begitu banyak gereja, tapi satu-satunya tempat yang langsung menawarkan bantuan adalah sebuah masjid." Video itu pun langsung viral. Ratusan ribu komentar membanjiri postingannya. Sebagian mengekspresikan kekaguman, sebagian lagi merenung tentang makna kasih dan kemanusiaan yang sesungguhnya. Bahkan, beberapa gereja yang sempat ditampilkan di videonya mendapat kritik pedas dari publik. Sebaliknya, tempat-tempat ibadah yang mau membantu justru mendapat dukungan luar biasa, termasuk donasi besar dari masyarakat. Namun di balik viralnya kisah ini, tersimpan pelajaran penting bagi kita semua. Bahwa agama sejati bukan diukur dari bangunan yang megah, bukan juga dari jumlah jemaat, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang sedang membutuhkan. Eksperimen Nikali ini bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk membuka mata dunia bahwa masih ada ketimpangan antara ajaran dan tindakan. Dan terkadang, kasih sejati datang dari tempat yang tak kita duga. Jadi, jika suatu hari nanti ada seseorang yang mengetuk pintu kita dan meminta pertolongan, mungkin inilah saatnya kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita akan menolak? Atau menjadi alasan seseorang kembali percaya pada kebaikan manusia? Kasih tidak butuh label agama. Kasih hanya butuh hati yang mau peduli.